Hilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Asmasari dengan NIM J1A1221117 dari kelas K3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur penyerapan, distribusi, dan ekskresi zat yang berpotensi beracun dalam tubuh melalui berbagai jalur. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Arumdian Pratiwi selaku pengampu mata kuliah Toksikologi dan Higien Industri. Baik, langsung saja kita menuju pada alur yang pertama melalui mulut atau biasa disebut dengan ingesti. Nah, zat beracun yang masuk ke dalam mulut akan menuju ke saluran pernafasan. Dari saluran ini, zat dapat diserap ke dalam darah atau limfe, kemudian menuju ke hati untuk detoksifikasi atau proses lebih lanjut. Nah, di hati, zat-zat tertentu dapat memasuki sirkulasi enteropatik yang memungkinkan zat tersebut kembali ke usus melalui empedu untuk diserap ulang melalui diekskresikan dan melalui feses atau biasa disebut dengan feses. Baik, selanjutnya kita menuju ke alur yang kedua, yaitu melalui hidung atau mulut yang disebut inhalasi. Zat yang terhirup akan mencapai paru-paru melalui hidung atau mulut. Dari paru-paru, zat tersebut masuk ke dalam darah dan limfe, menyebar ke berbagai bagian tubuh. Zat-zat yang tidak diserap dapat diekskresikan melalui udara yang dihembuskan atau expired air. Selanjutnya yang ketiga yaitu absorpsi kulit atau skin absorption. Zat yang menembus kulit masuk ke dalam cairan ekstraseluler yang kemudian menyebar ke berbagai jaringan seperti lemak, rambut, kuku, organ, tulang, kulit, dan jaringan lunak. Nah, yang keempat ada distribusi melalui darah dan limfe. Zat beracun yang telah diserap melalui pencernaan, pernafasan, atau kulit akan didistribusikan melalui darah dan limfe ke berbagai organ, cairan tubuh, dan jaringan lainnya. Proses distribusi ini melibatkan berbagai jaringan tubuh, termasuk organ, jaringan lunak, dan cairan ekstraseluler. Selanjutnya kita beralih pada alur yang kelima yaitu pengeluaran atau biasa disebut dengan sistem ekskresi. Nah, zat beracun yang diekskresikan melalui berbagai rute seperti yang pertama yaitu ginjal dan kandung kemih. Nah, ginjal dan kandung kemih ini diekskresikan melalui urin. Nah, setelah itu yang kedua yaitu liver atau empedu, yaitu diekskresikan pada zat-zat tertentu, diekskresikannya dengan melalui feses. Dan yang ketiga, paru-paru, zat yang menguap dapat keluar melalui udara yang dihembuskan. Yang kelima yaitu kelenjar sekresi, zat yang dapat dikeluarkan melalui keringat, air mata, air susu, air liur, dan yang lainnya. Baik, alur selanjutnya yaitu sirkulasi enterohepatik. Nah, zat yang sudah mengalami metabolisme di hati dapat mengalami sirkulasi ulang antara hati dan usus melalui empedu. Secara keseluruhan, gambar ini menjelaskan bagaimana zat-zat beracun dapat masuk ke dalam tubuh melalui berbagai cara, didistribusikan ke berbagai bagian tubuh, dan akhirnya diekskresikan melalui berbagai rute dan pengeluaran. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas lagi mengenai tugas higien, yaitu kenapa sih tangan bisa pucat akibat getaran seperti pada gambar.
Nah, jadi telapak tangan pucat akibat getaran seperti pada gambar tersebut dikarenakan atau disebabkan oleh Raynaud disease atau penyakit Raynaud. Nah, kondisi ini sering terjadi pada individu yang terpapar getaran berulang-ulang, misalnya melalui penggunaan alat-alat bergetar dalam pekerjaan. Nah, pada penyakit Raynaud ini, paparan getaran mengakibatkan penyempitan sementara pada pembuluh darah kecil atau vasospasme yang mengalirkan darah ke area seperti jari dan telapak tangan. Ketika pembuluh darah menyempit, aliran darah ke area tersebut berkurang drastis yang menyebabkan kulit terlihat pucat atau bahkan kebiruan. Nah, selain pucat, gejala lain yang mungkin muncul termasuk sensasi dingin, mati rasa, atau kesemutan di jari-jari tangan, serta perubahan warna dari putih pucat, biru, hingga merah saat aliran darah kembali normal. Nah, kondisi ini biasanya dipicu oleh faktor lingkungan seperti suhu dingin atau stres, tetapi paparan getaran juga sangat berpengaruh pada kondisi tersebut dan menjadi salah satu penyebab utamanya. Penggunaan alat pelindung dan mengurangi paparan terhadap getaran merupakan langkah-langkah penting untuk mencegah kondisi ini. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.